Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardatu Sarifah, anggota DPRD Kabupaten Pamekasan dari Partai Nasdem. Saya terpilih dari daerah pemilihan 1, Kecamatan Pamekasan dan Kecamatan Telanakan. Saat ini saya bertempat tinggal di salah satu desa yang juga di Dapil 1, yaitu Desa Teja Barat. Saya di DPRD Kabupaten Pamekasan ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Pamekasan. Saya menjadi pelayan rakyat ini sudah 2 periode. Sekarang ini sudah jalan sekitar 7 tahun lebih. Awal mulanya mungkin jiwa ini tumbuh pada saat saya masih menjadi mahasiswa. Saya kuliah di salah satu kampus di Universitas Negeri Malang. Pada saat itu saya aktif di beberapa organisasi intrakampus dan juga aktif di organisasi ekstra kampus. Mungkin saja karena perkaderan ikut beberapa workshop, pelatihan tentang kepemimpinan. Nah, disitulah tumbuhnya benih-benih untuk menjadi seorang pemimpin. Itu impian saya. Cuma pada saat tahun 2012 saya lulus, ternyata menjadi seorang pemimpin tidak semudah pada saat menjadi mahasiswa. Pada saat saya di mahasiswa, saya pernah mengikuti pemilu DMF, Dewan Mahasiswa Fakultas. Dan ternyata berbeda, setelah saya kembali di Kabupaten Pamekasan, tidak semudah saya menjadi anggota dewan di fakultas. Saya kembali ke sini dengan nuansa yang baru, berbeda dengan nuansa ketika saya ada di Kota Malang pada saat itu. Saya terkaget-kaget. Pada saat saya di Malang, saya 1 jam mengajar les privat itu, saya masih ingat saya dibayar 80.000 untuk ngajar pendidik. Karena saya jurusan pendidikan geografi, saya ngajar geografi dan juga saya mengambil English for Adult, bahasa Inggris untuk orang-orang dewasa, speaking seperti itu. Ketika saya nyampe di Pamekasan, saya mengajar, ternyata saya per jamnya itu hanya dibayar 5.500. Saya kaget, oh ternyata kalau di sini jasa pendidikan itu sangat murah. Saya lulus itu saya diminta mengajar di beberapa sekolah yayasan, sekolah swasta. Saya agak sedikit bisa bernafas lega. Saya mengajar di Darul Ulum Banyuanyar 2 tahun dan juga mengajar di MA Miftahul Ulum Jember 2 tahun. Di situ saya yang bisa bernafas lega karena saya merasa mendapatkan bayaran yang lebih daripada waktu saya pertama nyampe di Pamekasan. Saya ngajar sekitar 2 tahun, berjalan 2 tahun, saya merasa ada hal yang hilang dalam diri saya, yaitu kepemimpinan yang saya pelajari, yang saya ikuti workshop-workshop pada saat di kampus. Saya merasa ada yang hilang gitu. Ini harus ada perubahan, saya bilang, dalam diri saya sendiri. Ini harus ada perubahan, saya tidak bisa hanya seperti ini. Saya harus membuat sebuah resolusi baru dalam hidup saya. Saya berpikir keras. Saya meminta opini-opini dari keluarga terdekat, karena saya pada saat itu saya juga masih sendiri tahun 2012 sampai tahun 2014 lah. Saya merasa kehilangan diri saya karena hanya mengajar pulang seperti itu. Padahal pada saat di kampus saya adalah seorang yang sangat aktif. Saya ikut mahasiswa berprestasi. Saya menjadi saya ingat, saya lupa itu apa namanya, LD apa gitu di kampus. Itu seperti latihan kepemimpinan, tapi bukan ekstra kampus ya. Ini intra kampus dan saya sampai dikirim nasional waktu itu. Saya eman gitu untuk experience yang sudah saya cari pada saat di kampus. Kemudian pada saat saya pulang ke sini itu tidak ada tindak lanjut lagi. Saya mikir saya harus kemana. Akhirnya ada salah satu keluarga saya yang telepon. Gimana kabarnya yang lulusan Malang begitu? Ya, alhamdulillah sehat.
Saya sejahtera di sini, alhamdulillah. Cuman mau begitu saja, tidak ingin membuat perubahan gitu di Pamekasan. Ya gimana ya saya bisa membuat perubahan? Karena memang saya nggak bisa apa-apa gitu, nggak punya power. Lalu keluarga saya tuh bilang, ada loh caranya untuk memiliki power dan bisa ikut andil dalam membuat perubahan di Kabupaten Pamekasan. Ini saya cuma mau bilang salah satunya aja gitu. Apa? Ikut partai, bergerak di situ, belajar di situ, belajar politik. Untung-untung jika kamu bisa mewarnai parlemen. Saya pada saat itu karena saya masih sangat lugu. Ya namanya juga saya masih guru. Saya hanya merasa hebat di kampus. Pada saat di kampus saya hanya merasa hebat di kampus. Ternyata kalau di luar ya berbeda. Saya pikir-pikir, ya juga sih nggak apa-apa kalau saya diizinkan orang tua untuk ikut partai. Akhirnya saya minta pertimbangan keluarga. Karena saya nggak bisa sih sampai sekarang ini kalau mau mengambil keputusan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan, itu harus support dari keluarga. Karena selfishman itu sendiri nggak cukup, kita butuh support dari orang-orang sekitar yang menyayangi kita. Ternyata semua keluarga oke lah ikut aja, kan cuman belajar. Akhirnya saya memilih beberapa partai politik. Pada saat itu pilihannya dua. Pilihannya pertama, karena memang ibunda saya ini sangat NU, maka memang rumah NU itu adalah PKB. Pada saat itu saya rencana memang ke PKB. Ternyata setelah saya telusuri, saya dalami, di PKB itu banyak sekali orang-orang hebat. Akhirnya saya mencari partai yang mungkin masih membutuhkan orang-orang yang fresh gitu. Orang-orang yang baru, orang-orang yang memiliki visi atau ingin menjadi orang-orang yang ingin menjadi visioner. Ini saya cari-cari lagi pilihan saya, karena memang pada saat itu dan sampai sekarang partai saya karena saya memang butuh resolusi, saya pikir memang restorasi ini yang paling tepat untuk saya. Akhirnya saya pilih Nasdem. Dan visinya itu dulu yang saya sangat gimana ya, merasa wah ini cocok banget gitu untuk orang-orang seperti saya memang ingin memulai dari nol, itu tanpa mahar. Akhirnya saya memilih, ya sudahlah, memang Nasdem ini pilihan saya. Saya diantarkan oleh salah seorang guru juga, karena memang saya basicnya guru. Saya diantarkan oleh salah satu guru yang juga pengalaman di dunia politik. Saya diantarkan ke kantor Nasdem di sekitar Morpote ini dulu. Saya diantarkan ke sana. Ya sudah, saya daftar aja gitu untuk menjadi kader Partai Nasdem. Awalnya nggak ada apa-apa sih, biasa aja gitu. Tapi semakin saya masuk kok saya semakin jatuh cinta gitu. Semakin jatuh cinta sama partai ini, dan kebetulan juga ada pendaftaran caleg. Saya nggak ada niatan nyalek gitu ya, mau jadi dewan kayak di kampus gitu, nggak ada. Tapi ternyata partai politik harus memenuhi kuota 30% perempuan. Nah, karena memang saya kader Partai Nasdem, akhirnya saya dimasukkan. Ya sudah, Wardah dimasukkan aja dulu, kan cuman dimasukkan sebagai nama gitu. Oke lah saya gitu. Uang saya sambil ngajar juga kan, saya masih ngajar. Akhirnya saya dimasukkanlah ke nama-nama caleg sebagai syarat yang 30% tadi. Saya ingat sekali itu nomor 3. Saya masih, nomor 3. Itu semua nama caleg diumumkan di koran, diumumkan di media-media cetak gitu. Ini loh caleg dari partai ini, partai itu gitu kan. Akhirnya kawan-kawan saya yang di sekolah itu mendengar semua bahwa saya akan nyalek. Kemudian orang-orang di desa saya
ya di desa saya juga Wardah mau nyalek gitu. Saya bilang ke orang-orang itu cuman untuk memenuhi kuota perempuan 30%. Partai itu harus menyetorkan berapa nama perempuan gitu, harus 30%. Aduh, kalau katanya orang Madura itu mun la Arab lah sekalian mandi begitu. Orang-orang tua di desa saya itu akhirnya mendukung, support lah maju lah bismillah, calon ongku benih loncalonan, benih cak loncaan begitu. Jujur saya kan nggak punya apa-apa. Saya nggak tahu bahwa kalau nyalek ya butuh biaya operasional untuk kampanye, butuh sosialisasi, membuat banner, membuat stiker, membuat mini card itu untuk pengenalan kepada orang-orang. Mau dapat video dari mana gitu. Akhirnya saya cerita-cerita orang tua, orang-orang terdekat itu banyak yang mau membantu. Banyak orang yang mau membantu, ayolah bismillah. Saya yakin Wardah itu punya kualifikasi untuk menjadi seorang anggota dewan. Ayo saya bantu, gimana pun caranya begitu. Ini seiring berjalannya waktu, saya pun juga ikutan kampanye seperti caleg-caleg yang lain. Tapi lillahi ta'ala sih nggak ada niatan ini harus menang gitu, nggak ada. Tapi pada saat hari H, karena memang saya juga yang namanya melangkah ya harus pantang menyerah saya gitu. Memang all out lah, itu kan ikhtiar gitu. Hasilnya ya sudah lah, saya nggak ada target yang harus menang gitu. Tapi entah kenapa saya juga heran, pemilih saya ini dari mana gitu. Pemilih saya dari mana? Ternyata suara saya ini paling banyak di antara caleg-caleg yang ada di Partai Nasdem di Dapil Kota, di Dapil 1. Ternyata suara saya itu melambung sangat jauh dibandingkan dengan caleg yang lain. Akhirnya ya sudah, saya memperoleh kursi di Partai Nasdem. Sudah 7 tahun saya di Partai Nasdem, jadi memang sudah mendarah daging di situ. Karena saya juga dibesarkan di partai itu. Kalau boleh jujur ya, dulu itu saya pikir menjadi DPRD itu sama dengan pada saat menjadi dewan di kampus. Ternyata tidak sama. Permasalahan itu kompleks dan nyata. Kalau di kampus kan, maaf, tidak terlalu nyata lah. Kalau ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyak permasalahan-permasalahan yang memang harus kita selesaikan dan harus kita hadapi bersama. Jadi memang visi saya, karena memang saya terkaget-kaget sudah terpilih, karena memang awalnya hanya untuk memenuhi persyaratan partai, saya terkaget-kaget, akhirnya visi itu muncul setelah saya menjadi anggota dewan. Dan itu pun berasal dari masalah-masalah yang telah muncul. Misal kesejahteraan guru, kesejahteraan honorer dan juga terutama juga nakes gitu. Saya memang lebih concern ke hal itu. Bahkan pada saat saya di Komisi 1, saya pernah ikut demo. Pada saat itu saya hamil besar 7 bulan. Itu saya ikut demo ke Jakarta untuk meminta kejelasan nasib teman-teman K2. Pulang-pulangnya itu saya masuk rumah sakit, anak saya meninggal. Itu memang waktu yang menurut saya paling membuat saya ngedrop. Mau bilang menyesal ya juga tidak ada gunanya. Tapi untungnya sekarang perjuangan itu tidak sia-sia. Sekarang saya pikir K2 juga sudah mendapatkan hak yang sesuai dan seperti apa yang mereka harapkan. Saya awal menjadi anggota dewan ini di Komisi 1, makanya memperjuangkan hak-hak K2 bersama dengan kawan-kawan komisi yang lain. Saya ingat dulu itu 5 orang yang berangkat, anggota dewan yang berangkat hanya 5 orang. Kemudian putaran keduanya saya pindah ke Komisi 4. Nah, disinilah saya pikir
saya menemukan passion saya gitu. Karena di sini saya bertemu dengan para pionir-pionir pendidikan. Jadi untuk memecah permasalahannya juga ke saya juga lebih mudah. Memang perwakilan perempuan ini masih sangat kurang, khususnya di Kabupaten Pamekasan, di parlemen ya. Karena saya periode pertama itu dari 45 anggota dewan hanya ada 3 perempuan. Kemudian di periode saya yang kedua ini menurun lagi, tinggal 2 anggota dewan perempuan. Kalau berbicara tentang tantangannya, ya sebenarnya tidak ada bedanya perempuan dan laki-laki di sini, di parlemen itu tidak ada bedanya. Cuman pada saat kita memperjuangkan program-program untuk perempuan itu, yang memang butuh perjuangan lebih. Karena kan program untuk perempuan juga butuh anggaran. Misal, program pemeriksaan kanker serviks atau pap smear, itu saya harus punya perjuangan yang lebih. Karena sepertinya memang tidak terlalu penting gitu untuk gender yang lain, untuk misal bapak-bapak gitu. Ini kan memang untuk program perempuan. Kemudian perlindungan hukum gratis untuk perempuan yang teraniaya begitu. Itu kan juga ada. Itu kemarin oleh DP3AP2KB hampir tidak ada anggarannya, tapi ya saya push gitu, gimana caranya nih Pak, kalau mamanya nggak ada gimana, siapa yang akan membela perempuan kalau bukan kita. Untuk seluruh anak muda di Kabupaten Pamekasan, saya berpesan jangan pernah takut untuk mencoba membuat resolusi untuk diri sendiri. Karena yang akan menentukan nasib terbaik untuk kita itu adalah diri kita sendiri. Terima kasih, itu saja mungkin bisa saya sharekan untuk pemirsa KM Mafis. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk seluruh pemirsa KM Mafis. Sehat selalu untuk warga Kabupaten Pamekasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.